Pada video ini, kita melanjutkan pelajaran kita tentang model. Sebagaimana disampaikan pada video pengantar, di video sebelumnya, salah satu tujuan pembelajaran adalah membaca atau mengambil data dari database. Oleh karena itu, sudah disiapkan sebuah database dengan nama data tutorial dan di dalamnya terdapat beberapa tabel. Tabel ini sudah saya ekspor dan Anda bisa mendownload di link deskripsi di bawah. Saya siapkan link downloadnya. Silakan kalian download, lalu di phpMyAdmin buat sebuah database, kemudian lakukan proses import. Nah, selain itu, jangan lupa di video sebelumnya dibahas bahwa ada satu yang harus diatur, tepatnya di konfigurasi. Ya, jadi di konfigurasi ini silakan melakukan pengaturan tentang nama server. Jadi silakan tetap gunakan localhost. Kemudian nama user. Oke, nama user ketika exam-nya belum dilakukan perubahan, biasanya user default-nya adalah root. Lalu passwordnya juga demikian, ketika belum dilakukan, biasanya passwordnya isinya masih kosong. Jadi seperti ini. Lalu nama database-nya silahkan Anda sesuaikan dengan nama database yang Anda buat. Di video ini, nama database yang saya gunakan adalah data tutorial. Oke, yang ini saya kembalikan terlebih dahulu untuk password dan usernya, karena sudah saya atur sedemikian rupa untuk keperluan di database ini. Ya. Nah, kita lanjut. Pada pembelajaran ini akan dicoba menampilkan data dari salah satu tabel, khususnya tabel barang. Jadi di ending pembelajaran kita, di halaman browser tampil data barang kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, sumber datanya diambil dari tabel TB barang. Jadi data-data ini mulai dari kode barang, nama barang, lalu harganya, dan kategorinya akan ditampilkan di browser. Nah, itu tujuan kita, praktikum kita kali ini. Nah, pertama yang harus kita persiapkan, silakan buat sebuah controller. Nama controllernya beri nama barang, lalu tambahkan sebuah metode index. Kemudian buat juga sebuah file view. Di sini saya memberi contoh nama file view-nya v-daftarbarang.php. File ini saya harap Anda simpan di folder F barang yang ada di folder views. Jadi di dalam folder views Anda buat sebuah folder dengan nama F barang. Di folder tersebut Anda tempatkan file v-daftarbarang. Lalu metode index yang dibuat pada poin 2 gunakan untuk menampilkan file view yang dibuat di poin ketiga ini, sehingga di browser tampil seperti ini, atau kurang lebih diharapkan sudah tampil seperti ini. Ya, jadi saya harap untuk menampilkan halaman kosong seperti ini Anda sudah terbiasa. Nah, berikutnya yang akan kita coba praktikkan di sini adalah kita akan membuat sebuah kontrol, sebuah model dengan nama M barang. Lalu di dalam model ini dibuat sebuah metode dengan nama ambil underscore semua barang. Metode ini bertugas untuk mengambil data-data dari tabel TB barang. Selanjutnya, indeks yang ada pada controller akan menggunakan model yang dibuat di sini, lalu memasukkan data tersebut ke dalam view, sehingga
tampil nantinya kurang lebih seperti ini, tapi di sini tidak blank nantinya, hasilnya ya terisi data-data barang. Dan terakhir akan kita perbaiki kolom kategori. Perbaikan yang dimaksud adalah pada tabel TB barang, kategori hanya berisi kode kategori. Ya. Nah, kita harapkan pada tampilan browsernya bukan hanya menampilkan kode kategorinya, tetapi nama kategorinya. Nah, pada database ini disiapkan sebuah table dengan nama TB kategori. Ya, jadi ketika kode kategorinya MN, berarti nama kategorinya adalah minuman. Jadi pada kolom kategori nanti ini bukan kodenya yang akan ditampilkan, tetapi nama kategorinya. Oke, jadi pada video ini saya tidak membahas poin 1 sampai dengan poin keempat. Saya memulai dari poin kelima. Oke, jadi di poin kelima kita akan membuat sebuah model dengan nama M barang. Nah, kita coba. Model disimpan di folder model. Ya, nah kita buat model, new file, nama filenya M barang.php. Nah, karena akan menggunakan bahasa PHP, maka tag PHP-nya kita buka terlebih dahulu dan jangan lupa tutupnya agar tidak ketinggalan. Lalu kita mendefinisikan kelasnya, kelas M barang. Ingat, nama kelas ini harus sama dengan nama file. Lalu kurung kurawal. Nah, ingat, yang paling pertama yang harus ada adalah membuat properti. Ya, properti yang akan mewakili database. Data tutorial. Oke, saya memberi nama properti data saya. Privat data saya. Kemudian data saya, lalu isinya masih kosong. Jangan lupa titik koma. Lalu ada satu metode yang dibuat di sini yang harusnya standar, wajib ada, yaitu metode untuk melakukan konstruksi. Jadi ketika model ini akan digunakan, otomatis melakukan proses konstruksi. Ya, konstruksi yang dimaksud adalah mengatur segala kebutuhan koneksi atau melakukan proses duplikasi pada database. Ya, caranya public function, wajib nama metodenya construct, lalu buka kurung, tutup kurung, isinya adalah mendefinisikan data saya ini sebenarnya apa. Nah, data saya adalah this caranya this data saya adalah sebuah database titik koma. Nah, ini jadi sebenarnya di paket nfix ini sudah ada sebuah objek dengan nama database, dan itu di encapsul, istilahnya diperbaharui di sini, dibuat duplikasinya, namanya new database. Nah, jadi sampai di sini kita sudah memiliki modelnya dan sudah siap untuk dikembangkan. Nah, berikutnya diinstruksikan kita akan membuat sebuah metode dengan nama ambil semua barang, ya. Dan di sana akan dibuat instruksi untuk melakukan seleksi data dari tabel. Nah, kita
Kita buat lagi metodenya. Public function ambil semua barang. Nah, ingat, yang pertama dibuat adalah membentuk sintaks SQL-nya. SQL. Oke, ini bebas loh ya, nama variabelnya tidak harus string SQL. Jadi terserah kalian mau pakai apa. Sintaksnya mengambil data, select, bintang, from, nama tabelnya, tb, barang. Nah, berikutnya sintaks SQL ini dimasukkan ke properti data saya dengan cara this data saya isi SQL dengan string SQL titik koma. Jadi properti yang bernama data saya diisi sintaks dengan yang seperti ini. Nah, boleh juga sih tidak dibuat yang ini, tapi sintaksnya ini select, bintang, dan seterusnya yang dimasukkan ke dalam sini. Oke, atau saya buat alternatifnya ya. Silakan Anda mau gunakan yang mana. Ya, jadi boleh dengan cara seperti ini. Oke, nah, jadi boleh dengan cara seperti ini. Karena ini antara ini dan yang ini sama, salah satunya mungkin ini saya tutup ya. Saya tidak gunakan yang ini, saya gunakan yang di atas ini. Oke, ini saya simpan di atas saja. Sini supaya oke. Ya, ingat ya. Nah, berikutnya ingat aturannya setelah mengisi SQL-nya adalah mengisi parameter. Tapi mengisi parameter hanya dilakukan jika di dalam sintaks ini kita menggunakan parameter. Oke, di latihan-latihan berikutnya kita coba membuat sintaks SQL yang menggunakan parameter. Nah, berikutnya masih ingat di bawah ini bisa diminta untuk menjalankan SQL atau melakukan proses return, memberikan hasil. Karena ini adalah proses men-select, berarti ada hasil select yang menjadi nilai balik dari metode ini. Jadi return. Nah, returnnya this data saya ambil semua baris. Oke, ambil semua baris atau ambil banyak baris ya? Ambil banyak baris. Ya, silakan lihat di pengantar. Di sini ada dua pilihan, ambil banyak baris atau ambil satu baris. Masih ingat ya kapan digunakan ambil banyak baris dan ambil satu baris. Kalau konsekuensi dari proses select ini ternyata hanya dipastikan mengambil satu baris dari tabel, berarti di sini cukup gunakan ambil satu baris. Tapi kalau ternyata hasil seleksi ini memiliki konsekuensi akan mengambil baris lebih dari satu, maka digunakan ambil banyak baris. Oke, sampai tahap ini model untuk metode ini sudah selesai. Nah, kita save terlebih dahulu. Berikutnya, model ini digunakan oleh controller. Ya, akan digunakan oleh controller untuk mengambil data. Kita balik, kita buka controller barang. Nah, tentunya di sini disiapkan. Nah, cara menggunakannya hasil select ya. Ini bebas ya, Anda mau menggunakan variabel apa? Hasil select this gunakan model
lalu nama modelnya, M barang, kemudian berikutnya metode apa yang akan dijalankan dari metode ini, dari model ini. Jadi nama metodenya adalah ambil semua barang. Ya. Kita copy lalu kita tempatkan di sini. Nah, inilah cara controller menggunakan model beserta metodenya. Nah, jadi variabel hasil select ini isinya adalah hasil kerja dari model metode ini. Ya. Oke. Sekarang saya sarankan biasakan gunakan indeks di sini. Karena dalam proses menampilkan data di view, terkadang ada banyak data yang diambil dari tabel. Ya, maksudnya sumber datanya banyak. Harus ngambil dari tabel A, tabel B, tabel C, lalu dimasukkan ke dalam view. Nah, ini saya tambahkan indeks barang. Nama indeksnya ini pun bebas. Ya. Nah, lalu data ini, hasil select, dimasukkan ke dalam view. Ingat, semua variabel yang masuk ke dalam view ketika sampai di dalam view akan berubah nama menjadi variabel data. Ya, jadi nanti ini akan berubah menjadi variabel data di dalam view. Nah, berikutnya kita tampilkan di dalam view. Oke, namun sebelum menampilkan, kita cek apa isi dari variabel ini. Ya, apa isi dari variabel ini? Ingat, kemarin kita masih punya fungsi namanya cetak var. Jadi kayak gini cara menggunakannya. Cetak var. Ya, ini cuma sekedar mengecek apakah ini sudah terisi data dari hasil proses ini. Cetak var, nama variabelnya hasil select. Kemudian titik koma. Lalu tambahkan di sini die. Gunanya agar berhenti sampai di sini dulu, tidak melanjutkan ke sini. Ya, jadi ini gunanya deh. Jadi ingat ya, ini hanya langkah untuk mengecek apakah variabel ini sudah terisi data dari hasil proses ini. Ya. Kemudian die ini supaya tidak lanjut dulu ke sini. Jadi tahap ini kita hanya mau memastikan apakah betul ini sudah terisi data. Ya. Kita save. Lalu kita coba di browser. Nama controllernya barang, metodenya tadi indeks, barang, indeks. Oke, nah ini ternyata variabel tadi yang hasil ini punya satu indeks namanya barang. Ya, barang. Isinya ada beberapa baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Nah, berarti sampai pada tahap tadi, model ini sudah sukses untuk mengambil data dan variabel ini sudah terisi. Nah, sekarang ini kita hapus dulu ya. Nah, karena ini hanya sekedar mekanisme untuk mengecek berhasil tidaknya. Data ini dimasukkan ke dalam view. Berarti tugas kita berikutnya adalah memperbaiki view agar mampu menampilkan data yang di sini. Kita buka file view. View daftar barang. Nah, ini dia view daftar barangnya. Nah, di sini kita buat table. Table. Ingat, ketika membuat table ada strukturnya. Setelah table dibuat dulu headnya, t-head, ya. Lalu selain headnya atau kepalanya table, dibuat lagi badannya tabel, t-body. Nah, di headnya kita buat judul kolom, buat satu baris. Di baris itu dibuat judul kolom. Ingat, biasakan gunakan judul kolom menggunakan th.
isi judul kolom yang akan dibuat, kode barang, lalu kolom kedua nama barang, kolom ketiga harga jual, lalu kolom keempat kategori. Coba kita intip yang akan kita buat. Ya, kode barang, nama barang, harga, kategori. Oke, ini harga saja ya. Kita gunakan judul harga. Harga kita sesuaikan dengan apa yang kita rencanakan. Oke. Sekarang kita coba dulu apakah tabelnya sudah jadi. Oke, supaya bagus kita tambahkan tabelnya, tambahkan garis. Border besarannya 1, lalu tabelnya diperlebar cukup 75% dari lebar layar komputer kita. Nah, coba kita lihat terlebih dahulu apakah tabelnya sudah jadi. Kita refresh. Nah, oke, tabelnya sudah jadi. Berikutnya menampilkan datanya di bagian body table. Nah, masih ingat proses pengulangan mengunjungi baris demi baris? Ada proses for each. Yang dikunjungi variabel data, indeks, barang. Ingat ya, data ini adalah perubahan nama dari hasil select. Lalu barang ini adalah indeks yang ada di dalam sini. Jelas ya? Ini yang banyak barisnya. Lalu kunjungi semua barisnya atau kunjungi satu persatu. Baris yang dikunjungi anggaplah diberi nama baris barang. Apa yang dilakukan pada saat mengunjungi satu baris? Pada saat berkunjung dalam satu baris akan dibuat baris di table di view ya. Lalu dibuat kolom. Kolom yang akan dibuat ada 4. Di kolom pertama akan ditampilkan isi baris barang. Ya. Jadi di sini buka tag PHP. Ingat, langsung saja karena kita PHP echo. Baris barang, buka kurung, indeks. Ingat, di sini satu baris loh. Jadi ini satuannya baris. Baris ini ada kolom-kolomnya. Kolom-kolomnya ini mengikut dari table. Oke, mana table barang? Karena asalnya dari sini, berarti ada kolom ID, kode barang, nama barang, satuan, harga underscore jual, KD underscore kategori. Nah, ini satuan barisnya. Yang ditampilkan di kolom ini adalah dari kolom kode barang. Tutup PHP. Nah, ini kita copy untuk di kolom kedua. Ya. Lalu ganti nama barang. Di kolom ketiga diganti ini harga. Oke, coba kita intip kolom yang ada di table. Yang ada di table, oh, harga jual. Oke, kita ganti harga jual. Lalu di kolom keempat yang ditampilkan adalah KD kategori. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Apakah sudah ditampilkan dengan betul? Kita buka ini, lalu di refresh. Oke, data kita sudah tampil di dalam view. Itu ya tahapannya. Sekarang kita di tahapan yang terakhir. Ya. Kolom kategorinya
kita akan tampilkan nama kategori. Jadi bukan sekedar menampilkan kodenya, tetapi namanya diambil dari TB kategori. Ya. Nah, caranya perintah atau sintaks SQL-nya ini dimodifikasi. Ya. Masih ingat cara menggunakan join table? Oke, kita join tablenya. Caranya gini. Select TB barang titik bintang. Jadi maknanya ambil semua data di tabel barang, semua kolom. Lalu apalagi yang akan diambil? Ambil juga dari TB kategori. Ya, caranya seperti itu. Kemudian from table barang. Berarti ini jadi tabel induknya. Lalu ikut bergabung tabel kategori. Inner join TB kategori. Nah, gini, supaya tidak bingung saya penggal menjadi beberapa baris ya. Tidak masalah. Oke. Jadi maksudnya ini ambil data dari tabel barang, semua kolom. Ngambil juga dari tabel kategori. Oke, kita tentukan kolom apa yang akan kita ambil dari sana. Kolom yang diambil ya, kita perlukan saja. Oke, cukup nama kategori. Ya. Nama kategori. Ya. Oke. Lalu ini sudah bergabung. Ditambahkan lagi setelah bergabung on konektor antara tabel ini dan tabel ini, ya. On TB barang titik KD kategori sama dengan TB kategori titik. Coba kita lihat apa pengkodeannya. Kode kategori. Kode kategori. Nah, oke, ini kita pindah ke atas. Jadi bisa dipenggal seperti ini atau disatukan seperti ini, boleh juga. Ya. Boleh disatukan seperti ini. Tapi saya sarankan untuk memudahkan memahami, kira-kira diatur seperti ini. Saya remind ya maknanya. Jadi tadi ambil data dari tabel TB barang yang diambil semua kolom, koma, ambil juga data dari tabel TB kategori, kolom yang diambil adalah kolom nama kategori. Lalu berikutnya disebutkan nama tabelnya. Ambilnya dari tabel yang bernama TB barang. Lalu ikut bergabung inner join tabel TB kategori. Setelah bergabung, dijelaskan apa yang menghubungkan antara tabel dan tabel ini. Membahasakannya kurang lebih seperti hubungkan antara tabel barang kolom kode kategori ini, ya, jadi tabel barang kolom kode kategori dihubungkan dengan tabel kategori kolom kode kategori. Nah, berarti kita sudah memperbaiki sintaksnya. Sekarang kita coba di controller. Kita tampilkan dulu ya datanya. Cetak var, namanya hasil
select, titik koma, kita berhenti dulu sini, die, supaya tidak tampil di sini, karena kita sekedar mau melihat isinya variabel ini ya. Jangan lupa di save. Sekarang kita lihat di browser. Oke, ada yang salah, tidak dikenal TB kategori, kode kategori, unknown kolom. Kolom ini tidak dikenal. Oh, yang ada kolom apa? Coba kita lihat tabel kita. Kolom kategori. Kode kategori. Yang tidak dikenal TB kategori. Oh, kategori. Harusnya kategori. Ya. Oke. Di modelnya tadi mana? Kategori. Ya. Kita save ulang. Controllernya juga kita save. Kemudian kita coba refresh. Nah, tuh data ini indeks barang tuh sudah terisi, ada nama kategori. Jadi kalau yang sebelumnya tadi cuma sampai di sini, ternyata nama kategori sudah bisa ikut bergabung. Nah, selanjutnya di file view-nya diperbaiki. Kolom keempat yang akan ditampilkan adalah nama kategori, bukan lagi kolom kode kategori. Nama kategori. Kita save. Jangan lupa controllernya. Kita hilangkan dulu yang ini. Ya. Agar tetap lanjut ke sini. Di save. Lalu kita coba tampilkan lagi. Nah, sudah muncul kategorinya, bukan lagi kode kategori. Oke, saya kira itu cara membuat model. Lalu bagaimana si controller menggunakan model dalam rangka mengambil data. Kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam view, kemudian ditampilkan. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian untuk memahami proses mengambil data dengan menggunakan model. Kita akan ketemu di video-video berikutnya tentang masih penggunaan model.